warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Sejarah Perkembangan Pendidikan dengan dosen pengaku Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dianeka Amrina SPD MPD. Pada video kali ini kami akan membahas seputar sejarah perkembangan pendidikan terkhususnya di kawasan benua Asia, yang mana kami akan terfokus di 3 negara. Yang pertama ada Korea Selatan, yang kedua ada Jepang, dan yang terakhir ada Cina. Sebelumnya, perkenalkan saya Nugrahani dan ketiga teman saya ada Debbie Mareta Putri, Nurrahma Azaria, dan Wahyudi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik, perkenalkan nama saya Wahyudi. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Korea Selatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai Korea Selatan. Negara seperti apakah Korea Selatan? Korea Selatan adalah negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Korea Selatan merupakan negara dengan tingkat pendidikan terbaik keempat di dunia. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Korea dalam mencapai prestasi tersebut. Yang pertama, yaitu budaya bimbel. Budaya bimbel pada Korea Selatan itu sangat tinggi. Hampir dari 70% anak di Korea Selatan itu mengikuti bimbel. Selanjutnya yaitu minat literasi. Literasi di Korea Selatan sangat tinggi, sangat berbeda dengan negara-negara seperti Indonesia. Selanjutnya yaitu penyurusan sejak dini. Penyurusan sejak dini dilakukan oleh Korea Selatan dengan tujuan agar anak atau siswa pada Korea Selatan itu akan fokus pada skill yang mereka miliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan di Korea Selatan. Sistem manajemen pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan oleh pemerintah, di mana kekuasaan dan kewenangan tertinggi diberikan kepada Menteri Pendidikan. Anggaran pendidikannya pun berasal dari anggaran nasional dengan menyumbang 18,9% dari anggaran nasional tersebut. Dan sistem pendidikannya pun sama seperti Indonesia, yaitu berjarak 6, 3, 3, 4. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai jenjang dan jalur pendidikan di Korea Selatan. Sama seperti di negara di kawasan Asia lainnya, termasuklah Indonesia, pendidikan di Korea Selatan dilakukan dengan beberapa jenjang, yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang perguruan tinggi. Di jenjang pendidikan menengah, persekolahan itu dipegang oleh pihak kejuruan atau sekolah kejuruan atau sama dengan SMK di Indonesia. Selain itu, dalam kelompok usia belajar menengah sampai ke atas, itu mendapatkan kursus tertentu atau jam tambahan tertentu dalam upaya menambah pengetahuan mereka. Selain itu, perguruan tinggi itu juga dilaksanakan dan dipegang oleh pihak swasta dan pihak negeri. Selain itu juga ada sekolah menengah luar biasa, merupakan sekolah yang memberikan keterampilan khusus, yaitu seperti sains, bahasa asing, olahraga, bahkan seni, dan lain sebagainya pada siswa, dan siswa yang lulus tersebut bisa lanjut pada atau bekerja, dan juga bisa untuk langsung kuliah atau masuk universitas. Perkenalkan, saya Nurrahma Azaria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi slide 6, 7, dan 8. Pada slide ke-6 kita akan membahas mengenai kurikulum pendidikan di Korea Selatan. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea Selatan telah dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik kelas dengan penggunaan teknologi seperti yang dilakukan guru, mencangkup 5 langkah, yaitu rencana pengajaran, diagnosis siswa, 3 pembinaan siswa belajar, berbagai prosedur, 4 menguji, dan kelima mengevaluasi hasil belajar. Di tingkat menengah, tidak ada filter penerimaan karena sekolah menengah di daerah tersebut memiliki kebijakan akses yang sama. Saat ini, Korea Selatan sedang melaksanakan pelaksanaan program pendidikan dengan menitikberatkan pada penyediaan persyaratan kompetensi untuk dunia kerja, serta mempersiapkan pengetahuan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Kurikulum disusun oleh Komite Urusan Pendidikan atau sekolah berdasarkan karakteristik lingkungan belajar, serta siswa dan wilayah dengan fokus pada pembangunan global. Baik sekolah negeri maupun swasta memiliki kurikulum yang relatif sama, mengajar lebih mandiri, berkreasi, dan bersosialisasi dengan lingkungan. Ajarkan perkembangan kehidupan sehari-hari dengan iptek. Sesuai dengan minat siswa dan koordinasi wilayah, pihak sekolah tidak dipungut biaya untuk menambah mata kuliah lokal. Mata kuliah lokal untuk isu-isu berikut adalah pertanian, perikanan, dan teknologi yang dapat menjadikan siswa kreatif, terutama dalam kehidupannya. Bagi Korea Selatan, penyelenggaraan mata kuliah muatan lokal sangat berbeda dengan Indonesia. Rata-rata Indonesia termasuk mata kuliah lokal yang tidak terkait langsung dengan realisasi nilai hidup mahasiswa. Misalnya, mata kuliah lokal yang terbatas pada daerah, bahasa asing, kesenian, dan lain-lain, yang tidak sesuai dengan keinginan dan kondisi tempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada slide ke-7, yaitu manajemen pendidikan di Korea Selatan yang terbagi menjadi 3, yaitu sebagai pendidik, peserta didik, dan pembaharuan pendidikan terbaru. Sebagai seorang pendidik, kondisi lain yang dapat dipetik dalam hal pendidik atau guru, di mana negara ini untuk menjadi guru SD pada tahun 1990-an harus D2, dan untuk sekolah menengah harus diploma 4. Kondisi ini jika dibandingkan dengan Indonesia, terutama 10 tahunan ke belakang, guru SD kita hanya bertingkat SLTA dan baru sebagian kecil yang setingkat D2 PGSD, yang kini setelah sebagian besar telah berkualifikasi D2 PGSD baru mulai beranjak ke S1 PGSD karena adanya tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Jadi dari segi latar pendidikan guru SD, kita sudah tertinggal kurang lebih 20-50 tahunan dibandingkan Korea Selatan. Belum lagi masalah karir, di mana negara ini telah menerapkan sistem sertifikasi terhadap guru agak lama. Sedangkan guru sekolah menengah SLTP atau SLTA di Korea mensyaratkan harus berlatar belakang S2 atau S3 dengan kajian khusus atau bidang studi. Bedanya hal ini dengan Indonesia yang terkadang satu guru bisa mengajar apa saja, bahkan tidak aneh bila guru agama mengajar matematika dan lain-lain atau sebaliknya. Mengingat pendidikan merupakan titik sentral dalam maju mundurnya kondisi bangsa, untuk itu sudah selayaknya anggaran pendidikan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan paling penting juga menjamin kesejahteraan para guru sebagai prajurit terdepannya, sehingga para guru dapat merasa bangga dalam menjalankan tugasnya. Hal ini cukup beralasan karena menurut Ferguson tahun 1999 bahwa semakin tinggi gaji guru semakin berkualitas hasil pendidikannya. Yang kedua, peserta didik. Anak di Korea Selatan paling tidak bahagia menurut studi di antara negara-negara maju. Menurut pemerintah Selasa pada tanggal 4 bulan 11, karena stres akibat tekanan pendidikan yang sangat tinggi di negara itu, Korea Selatan ada di posisi paling bawah di antara 30 negara dalam tingkat kepuasan anak-anak dengan hidup mereka. Kepala Bank Dunia Jim Yong Kim yang lahir di Korea Selatan mengatakan sistem pendidikan telah memberikan beban berat di pundak anak dengan fokus pada kompetensi dan jam belajar panjang. Lebih dari setengah anak-anak usia antara 15 sampai 19 tahun yang ingin bunuh diri menyebut kinerja akademik dan ujian masuk universitas sebagai alasan menurut Statistik Nasional Korea. Orang-orang tua Korea Selatan dikenal mengasukkan anak-anak ke sekolah untuk belajar sampai malam hari dan mulai pengajaran bahasa Inggris di taman kanak-kanak. Korea Selatan juga memiliki prestasi buruk dalam indeks pembatasan anak yang mencangkup kemiskinan anak dan waktu untuk hobi atau sekolah atau aktivitas klub. Negara itu ada di posisi paling bawah setelah Hungaria dan Portugal. Dan yang ketiga yaitu pembaharuan pendidikan terbaru. Sampai pertengahan 1990-an, industri-industri di Korea masih berorientasi terhadap proses manufaktur produk. Namun pada akhir 1990-an, pemerintahan mulai mengganti kebijakan ekonomi industri dari yang semula berorientasi pada manufaktur produk-produk menjadi berorientasi kepada pengembangan produk yang berbasis pengetahuan. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menggantikan kebijakan pendidikan tinggi yang tadinya fokus ke masalah pendanaan sekolah menjadi berorientasi untuk menciptakan lingkungan intelektual yang mendukung timbulnya inovasi. Langkah nyata pemerintah Korea Selatan adalah dengan mengeluarkan proyek BK21, yaitu proyek ambisius Korea Selatan untuk menciptakan masyarakat modern yang berbasis ilmu pengetahuan.
Pemerintah Korea Selatan menjabarkan tujuan pendidikan dalam 3 sasaran utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan pada kesejahteraan pendidikan, serta pembangunan sistem desentralisasi dan reformasi daerah. Pengembangan sumber daya manusia diyakini akan memperkuat negara ini memasuki persaingan di dunia internasional. Melalui penguatan kesejahteraan pendidikan bisa diatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan integrasi sosial. Sementara untuk memperluas pembangunan negara dan daya saing daerah yang merata dipersiapkan desentralisasi sektor pendidikan dan reformasi sistem pendidikan daerah yang terarah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan di Jepang. Jepang adalah negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Sistem pendidikan Jepang termasuk dalam sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan di Jepang lebih menekankan pada perilaku individu untuk bekerja sama dengan orang lain, di samping meningkatkan akademik dan non-akademik. Di sini saya akan menjelaskan materi pada slide ke-8, yaitu sistem pendidikan di Jepang. Sebelum Perang Dunia Kedua, sistem pendidikan Jepang memiliki banyak cara, namun setelah tahun 1980, pemerintah Jepang melakukan reformasi di bidang pendidikan. Taman kanak-kanak atau TK menerima anak usia 3-5 tahun, sedangkan pendidikan dasar atau SD menerima anak usia 6 tahun. Jumlah mata pelajaran yang dipelajari bervariasi, yaitu mulai dari 850 jam pelajaran per tahun. Sementara itu, sekolah menengah pertama berlangsung selama 3 tahun, 1015 jam pelajaran per tahun. Tingkat pendidikan di Jepang sama dengan di Indonesia, yaitu menggunakan sistem 6-3-3, yaitu 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun di sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama diklarifikasikan sebagai pendidikan wajib, dan sekolah menengah atas diklarifikasikan sebagai komit pendidikan. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian pertama atau ujian penataran kelas, akan tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran kelas 1 otomatis akan naik ke kelas 2. Begitu juga seterusnya, dan tidak ada ujian akhir, karena SD dan SMP masih termasuk dalam ujian. Pendidikan wajib kelompok, jadi setelah sebagian siswa menyelesaikan jenjang SD, dia bisa langsung masuk ke SMP. Selain itu, lulusan SMP bisa memilih SMA yang diminati, namun kali ini harus mengikuti ujian masuk SMA standar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan jenis pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang sebelum Perang Dunia Kedua mengadopsi sistem distrik multi sekolah, yang mana mendiversifikasi anak-anak di bawah usia 12 tahun, yaitu ketika anak-anak menyelesaikan pendidikan dasar, dan kemudian diganti menjadi jenis pendidikan. 4 jenis pendidikan maksud saya. Yang pertama, taman kanak-kanak, yang kedua pendidikan dasar, yang ketiga pendidikan menengah, dan yang terakhir pendidikan tinggi. Selanjutnya, yaitu manajemen pendidikan di Jepang. Manajemen pendidikan di Jepang meliputi 5. Yang pertama, otorita yang dimaksudkan untuk menyiapkan draft aturan pendidikan. Yang kedua, pendanaan. Yang ketiga, pendidikan guru. Yang keempat, kurikulum. Dan yang terakhir, ujian kenaikan kelas dan sertifikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan di Cina. Cina adalah negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Cina merupakan salah satu negara dengan tingkat pendidikan terbaik di dunia. Sistem pengelolaan pendidikan di Cina bersifat sentralistik, dan jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, menengah, khusus, dan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maneta Putri akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Cina. Sistem pendidikan Cina. Pengelolaan pendidikan Cina bersifat sentralistik, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kota madya, dan daerah termasuk daerah otonom kota madya. Pendidikan di Cina mencakup 4 sektor: pendidikan dasar, pendidikan teknis dan kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan orang dewasa. Pendidikan teknik dan kejuruan memiliki tempat di masyarakat. Pendidikan ini merupakan simbol penting dari proses modernisasi Tiongkok. Kemudian, pendidikan orang dewasa merupakan bagian penting dari sistem pendidikan Tiongkok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan secara langsung akan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi penduduk.
Selanjutnya adalah jenjang pendidikan di Cina. Jenjang pendidikan di Cina agak berbeda dari dua negara sebelumnya. Rinciannya adalah 1. Pendidikan dasar, 2. Pendidikan menengah, 3. Pendidikan khusus, dan 4. Pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan di Cina. Reformasi Cina di sektor pendidikan telah secara langsung mengubah kurikulum sekolah, menekankan pada pengembangan potensi siswa, dan kurikulum tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa yang terbaik. Di Cina, tidak akan terlalu menekankan daya ingat dan orientasi untuk lulus ujian atau kondisi. Selanjutnya adalah tenaga pengajar, pendekatan dan kebijakan pendidikan di Cina. Tenaga pengajar. Sistem pendidikan Cina lebih terbuka. Kelompokkan guru sesuai kualitas, dari guru yang memenuhi syarat hingga guru yang tidak memenuhi syarat. Siswa dapat dengan bebas dan objektif mengevaluasi kualitas guru mereka. Pendekatan. Metode pembelajaran bahasa Mandarin menekankan pada penguasaan materi, konsep, dan keterampilan siswa. Siswa tidak perlu terlalu banyak menghafal konsep atau materi, tetapi membimbing siswa untuk memahami dan mengalami apa yang mereka pelajari. Kebijakan. Kemajuan pendidikan yang terjadi di Cina pada akhir 1990-an dan awal 2000-an tidak terlepas dari peran birokrat yang memiliki visi dan tekad di bidang pendidikan dan melahirkan kebijakan belajar 9 tahun secara gratis bagi yang tidak mampu.